Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih ingat iya-iyanya yang minggu kemarin? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Iya, terima kasih. Semangat ya. Baik, sebelum dimulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya atau siapa saja boleh ya. Silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Adika Agustian. Hadir. Adityo Febriansyah. Ahmad Nur Fauzi. Aulia Rama Az-Zahra. Ada? Oh iya, hadir ya. Dan untuk pembelajaran di pagi menjelang siang ini, kita akan membahas tentang prosedur pengoperasian peralatan editing dan perangkat pendukung editing. Masih ingat pelajaran sebelumnya kita membahas tentang apa? Peran dan tanggung jawab seorang editor. Ada yang masih ingat tugasnya seperti apa seorang editor itu? Ada yang ingat? Coba, apa saja? Salah satunya atau sebagiannya? Seorang editor adalah orang yang menggabungkan video. Tugasnya itu ya. Tugas secara keseluruhan itu. Ada yang lain? Kan paling banyak ya. Orang 15, orang banyak dan lain sebagainya. Inti dari tugas seorang editor film, editor film. Ada yang lain silakan? Ayo. Melakukan pemilihan sur. Ada lagi? Jadi selain menyunting video itu ada ya peran dan tugas seorang editor itu ternyata banyak. Selain dari dia itu harus berkoordinasi dengan siapa? Sutradara. Kemudian dia juga harus mengunjungi lokasi tempat tempat syuting dan lain sebagainya. Silakan nanti dibaca kembali. Nah sekarang materi kali ini adalah prosedur pengoperasian peralatan editing dan perangkat pendukung editing. Jadi nanti kita akan membahas tentang peralatan yang digunakan seorang editor untuk melaksanakan editing. Kemudian perangkat lunak yang digunakan seorang editor untuk melaksanakan editing apa saja. Ya, itu. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya ya, KD. Yang pertama menerapkan prosedur pengoperasian peralatan editing dan perangkat pendukung editing ya. Yang kedua mengoperasikan peralatan editing dan perangkat pendukung editing. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama menganalisis prosedur pengoperasian peralatan editing dan perangkat pendukung editing dengan baik. Kemudian yang kedua merinci prosedur pengoperasian peralatan editing dan perangkat pendukung editing dengan benar. Kemudian yang ketiga mengoperasikan peralatan editing dan perangkat pendukung editing dengan benar. Yang terakhir menggunakan peralatan editing dan perangkat pendukung editing dengan baik. Itu diantara tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, ini langsung yang pertama nih, hardware atau disebut juga dengan perangkat keras editing. Yaitu salah satunya adalah PC ya, komputer. Itu perangkat keras. Ada yang tahu perangkat keras itu apa saja selain dari komputer? Mouse, keyboard, apa lagi? Monitor, ada lagi? CPU ya. Ada lagi? RAM, tahu RAM ya? Random access memory. Apalagi?
Hah? Whiteboard. Motherboard ya. Iya, motherboard itu apa? Ada yang tahu motherboard apa? Papan ya, papan yang digunakan untuk penyambung ya, penyambung antara hardware yang satu dengan hardware yang lainnya, itu motherboard. Nah, ini adalah hardware. Sekarang kita perhatikan video ini ya. Hello editor, welcome to Downnet Film. Perhatikan ya. Kali ini kita akan bahas tentang rakit PC, tapi untuk khusus episode kali ini itu bukan cara merakitnya. Kalau misalnya kalian mau rakit-rakitnya, ada di video ini. Tapi untuk episode kali ini kita akan lebih fokus ke perangkat apa sih yang harus kita pilih untuk merakit PC kita ini, khususnya PC editing. Untuk PC yang digunakan untuk editing di Adobe Premiere Pro dan juga DaVinci Resolve. Meskipun dua software ini terlihat mirip ya, editing video banget, tapi kebutuhannya juga agak berbeda. Jadi kalau dari segi pemilihan speknya juga harus rada dibedain sedikit. Nah, dalam rakit PC tentunya ada beberapa komponen yang harus kita pilih nih. Yang pertama adalah CPU, lalu cooler CPU, motherboard, memori atau RAM, GPU, storage, PSU, case, dan peripheral lainnya. Nah, kalau kebutuhan video editing itu kadang-kadang nggak cuma berhenti di situ ya. Untuk teman-teman yang perlu pakai DaVinci Resolve biasanya membutuhkan DaVinci Resolve Micro Panel atau panel-panel yang lebih advance. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga kita tuh harus memperhitungkan port-port yang ada di PC itu sendiri. Paham kira-kira maksudnya nih. Intinya apa intinya? Penyimpanan itu. Jadi PC untuk seorang editor itu lumayan berat ya, lumayan mahal juga harganya ya. Kalian sudah punya komputer atau laptop di rumah masing-masing? Punya? Yang punya, ada yang belum ya. Kira-kira spek ini sudah mumpuni tidak nih? Nih calon-calon editor nih. Nah, best komputer for video editing, CPU Core i5, Core i7, Core i9 ya, GPU-nya AMD Radeon seri RX 500, Nvidia GeForce. Ini pilihan-pilihan ya. Pilihan-pilihan sesuai yang tadi sudah disampaikan. Kemudian RAM-nya paling minimal 8 GB. Minimal itu ya. Minimal. Pertengahan 16 GB. Tadi sudah sampai berapa tuh? 128 ya. Luar biasa. 128 GB ya. Ini kan 8, ini minimal ya. Minimalnya itu 8 GB dan 16 GB. Kalau mau lebih ya 32 bit atau 128 GB RAM-nya ya. Kalau HP kan RAM-nya itu berapa? Ada yang 2 GB ya, 3 GB, 4 GB, 6 GB, 8 dan seterusnya ya. Nah, itu pun sama, di HP juga sama ya. Untuk editing itu harus ya spek HP-nya juga harus lumayan juga. Paling tidak mengikuti ini. Kemudian hard disknya 2 tera ya, minimal 2 tera atau 3 ya, 3 tera itu untuk penyimpanan video kan lumayan besar. SSD ditambah untuk 1 terabyte cukup ya SSD. Kalau mau lebih ya silahkan. Nah, yang namanya SSD dengan hard disk itu beda juga harganya, benar tidak? Benar, hard disk itu lebih murah, kalau SSD itu lebih mahal. Ini 1 tera saja sudah lumayan, mungkin 2 kali lipat dari HDD yang 2 TB ya. Karena kecepatannya juga berbeda. Paham ya? Baik, ada yang ditanyakan? Nah, kemudian kita masuk ke software atau perangkat lunak editing. Apa saja sih yang digunakan untuk editor atau untuk editing video? Tadi juga sudah dikasih contoh ya. Dikasih contoh di video tadi ada apa saja? Ayo, video software yang digunakan? Premiere Pro dan bukan, tadi yang di video DaVinci Resolve ya, DaVinci Resolve itu contoh software editing untuk editing video tentunya ya. Belum masuk ke editing audio. Yang standar itu kan Adobe Premiere ya, Adobe Premiere. Kemudian untuk editing audionya adalah Adobe Audition. Filmora juga termasuk itu editing video ya. Kalau dari tadi nih, ini contoh ya, ini software yang digunakan ada Adobe Audition untuk editing audio tapi ya. Ini untuk editing audio yang digunakan adalah Adobe Audition. Kemudian juga bisa menggunakan Full Edit Pro. Kemudian FL Studio ya.
kemudian Audacity, kemudian APS ya, APS Audio Editor, dan ada Webpad ya. Ini adalah contoh-contoh software yang digunakan untuk editing audio. Kalau tadi kan editing video ya, yang tadi disampaikan apa saja? Ada yang masih ingat? Ada 5 ya, 5 software yang digunakan. Satu apa? Ada Premiere Pro, 2 Filmora, 3 Final Cut ya. Kemudian apa lagi? Corel Video Studio. Satu lagi apa? Sony Vegas ya, Sony Vegas Pro. Itu diantara software-software yang digunakan untuk editing video. Nih, Adobe Premiere, After Effects termasuk ya. Ini masih Adobe ya, sama-sama Adobe. After Effects, Sony Vegas, Filmora, Wondershare Filmora ya. Camtasia Studio juga bisa ya. Camtasia Studio pernah, tapi kalau Camtasia Studio itu biasanya bisa digunakan untuk screen capture ya, screen capture dan bisa bikin video-video tutorial seperti itu. Ya. Camtasia, Uli, Corel Video Studio, Final Cut Pro, APS Editor, Cyberlink Power Director, Blender. Kalau Blender itu biasanya digunakan untuk animasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada? Untuk selanjutnya kita langsung ke pembagian kelompok saja ya. Ke pembagian kelompok, Bapak sudah bagikan materinya. Nanti kalian diskusikan. Silakan sekarang masuk ke kelompoknya masing-masing. Masih ingat kelompoknya ya? Masih ingat kelompok yang kemarin sama. Silakan masuk kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 itu Adika, Adityo, Ahmad, Aulia Rahma Zahra, Didin Sofarudin, Dita Marita Putri. Silakan dikondisikan atau sudah berkelompok ini? Belum ya? Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing dan diskusikan sesuai dengan materi yang sudah Bapak bagikan. Kemudian nanti juga KPD-nya dikerjakan. Oh, silakan sudah bergabung semua ke kelompoknya masing-masing. Oh, silakan. Diskusikan seperti kemarin saja ya. Intinya kelompok yang ada yang belum koordinasi. Kecuali anak beda ya, beda ya. Untuk LKPD yang kemarin yang sudah dikumpulkan nanti ya. Oh, ini mana kelompoknya ya? Oh iya. Ngerjakan soalkan ya. Ngerjakan di buku. Ngerjakan di buku apa tuh di garis bawah ya, we? Kau kan di rumah. Sudah semuanya sudah? Baik, kalau sudah silakan untuk perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya. Karena kelompok 1, 2 sudah ya. Jadi lanjutkan ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang editing audio dan video. Peralatan editing atau hardware. 1. Central Processing Unit.
merupakan perangkat yang berguna dalam mengontrol seluruh proses kerja yang ada pada komputer, baik itu dari instruksi, pengolahan, sampai menghasilkan output yang diinginkan. SSD adalah singkatan dari Solid State Drive. SSD adalah teknologi penyimpanan terbaru yang dianggap lebih baik jika dibandingkan HDD. Lebih baik karena SSD menawarkan kecepatan baca dan tulis yang lebih cepat. 7. Power supply atau PSU. Secara sederhana, power supply ada catu daya adalah komponen yang memasok daya ke satu atau bahkan lebih beban listrik. Jadi power supply ini dirancang untuk mengubah beberapa bentuk energi yang berbeda seperti matahari, energi mekanik, kimia hingga listrik. 8. Casing PC. Casing komputer merupakan tempat atau rumah dari berbagai komponen perangkat keras atau hardware komputer. Beberapa komponen yang biasanya ada di dalam casing antara lain motherboard, DVD room, power supply, hard disk, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Silakan lanjutkan kelompok 4. Silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 4. Peralatan editing dan perangkat pendukung editing. A. Peralatan editing atau hardware. 1. PC atau laptop dan software editing. A. CPU atau Central Processing Unit, Core i5, Core i7 dan Core i9. B. VGI atau GPU, Graphic Processing Unit, AMD Radeon seri RX 500, NVIDIA GeForce RTX 1650, NVIDIA GeForce RTX 2070, NVIDIA GeForce RTX 3070. C. RAM atau Random Access Memory 8GB, 16GB, dan 32GB. D. HDD atau SSD, Solid State Drive, kapasitas minimal 1TB atau 2TB. 2. Komponen pendukung peralatan editing. A. Motherboard. B. Power supply. C. UPS. D. Case. E. Monitor 4K. F. Keyboard. G. Mouse. H. Kabel LAN atau Wi-Fi. B. Perangkat lunak editing atau software. 1. Perangkat lunak editing audio. A. Adobe Audition. B. Cool Edit Pro. C. Audacity. D. AVS Audio Editor. E. FL Studio. 2. Jenis-jenis perangkat lunak editing video. A. Adobe Premiere. B. Adobe After Effects. C. Wondershare Filmora. D. Cyberlink Power Director. E. Camtasia Studio 8. F. Julian. G. AVS Video Editor. H. Sony Vegas Pro. I. Movie Maker. J. KineMaster APK. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 dan 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Barangkali dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau mau bertanya, silakan. Ada? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 5 dan 6. Ada? Yang mau ditanyakan atau menanggapi? Ya? Menanggapi? Siapa? Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk selanjutnya
Bapak akan membagikan LKPD ya untuk tugas individu ya. Jadi untuk tugas individu dibagikan itu tugas untuk individu masing-masing dikerjakan, silakan. Nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Di estafet saja. Sudah semuanya di apa? LKPD-nya? Pulpen mana? Baik, dari pembelajaran hari ini, ada yang mau memberikan pesan-pesan atau kesimpulan? Silakan. Ada? Jadi kita lebih tahu tentang software yang bisa digunakan untuk aplikasi editing video atau audio gitu ada banyak. Jadi kita harus belajar gitu nih, harus belajar supaya ya minimal tahulah salah satu dari software tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, cukup sekian pembelajaran kali ini. Dan untuk materi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang fungsi editing ya. Fungsi editing, bagaimana cara menggabungkan, cara memotong video ya, cara memperbaiki video dan lain sebagainya. Itu untuk pembelajaran selanjutnya. Dan untuk menutup pembelajaran di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya berdoa kembali ya. Silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa. Silakan. So. Pembelajaran ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Di lain kesempatan di pertemuan selanjutnya semoga kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh istirahat ya. Siap.